Guys, aku lagi belajar guys sekarang guys. Aku lagi belajar menghafal. Tugas aku untuk menghafal sehari 10. Dan kemarin kan aku udah bilang guys, cara belajar aku kan ditempel-tempel gitu guys. Tapi aku ada tambahan, ada cara baru guys. Modelnya kayak gini nih guys. Tuh. Jadi aku catat di sini sesuai abjad ya. Misalnya aksesoris tuh kayak anting gitu-gitu deh. Tuh ini Mandarinnya, Inggrisnya belum diisi. Terus ini kecantikan, beda aku campur. Kalau kecantikan jatuhnya K gitu kan, jadi aku tulis di sini deh guys tuh. Terus di sini ada lagi belajar tuh, belajar kayak gini tuh. Jadi nyarinya gampang gitu guys. Ketika aku ingat ada yang belum aku tulis kalimatnya, aku langsung cari ke situ. Misalnya di belajar aku belum tulis, belajar itu misalnya aku belum tulis apa ya, misalnya di belajar aku belum tulis bahasa Jawa misalnya gitu tuh, bahasa apa gitu. Nah aku tulis di sini, misalnya aku lupa gitu kan, atau belajar apa gitu. Nah tinggal tambahin, aku tinggal cari, oh belajar gitu. Jadi gitu guys, aku catat gitu kan guys ya, catatnya pakai cara kayak gini. Jadi ternyata dengan cara yang kemarin aku bilang itu kurang kertasnya guys, jadi aku harus caranya ya seperti ini guys. Jadi kalau aku mau, jadi aku tugasnya dalam sehari itu aku menghafal 10. Baru mulai kemarin, karena sebelumnya aku nggak adain bikin tugas untuk menghafal gitu guys ya. Jadi aku ngebaca semuanya kan, ngebaca catatan ini semua gitu. Ada yang aku catat tapi kayaknya aku kok udah apa ya, udah pusing duluan gitu loh guys. Jadi kayak nyerah gitu loh, kayaknya kok nggak bisa ya, kok kayak mau hafalin kok nggak bisa karena udah kebanyakan yang dibaca. Akhirnya aku sekarang dikasih target sehari 10. Nah kemarin 10 udah, kayak kemarin ini aku udah tugas yang 10 nih tuh. Jadi aku bikin sendiri tugas 10, kayak sabar sama bahasa Inggris juga sekalian. Jadi aku nulis sembari cari bahasa Mandarinnya ini, terus yang garis merah bawah itu tuh bahasa Mandarin. Nah ini sampingnya Inggris tuh, sampingnya lagi cara bacanya. Kadang kan takutnya salah ya guys ya tuh, use diapers kan tulisannya, dibacanya use diapers gitu. Aku kadang suka bacanya salah gitu guys. Jadi aku sembari belajar Inggris juga kan sama Mandarin, jadi aku caranya begini guys. Nah ini hari ini tugasnya guys tuh, aku hafalin, tugas hafalin hari ini tuh 10. Jadi aku hari ini hafalin, terus aku ulang dari atas gitu. Jadi aku hafalin. Jadi begitu, jadi aku kalau besok hafalin lagi 10, besok dari awal lagi aku ulang semuanya, benar-benar sampai inget gitu guys. Pas gitu ada PR yang harus aku hafalin. Selebihnya kalau aku udah hafal, dengan cara menghafal ini gimana caranya, aku sembaring ini apa namanya, dengan cara aku udah hafal belum nih, aku dengan cara tulisan Cina. Jadi aku kayak gini guys, apa namanya, sebentar ya. Jadi aku lihat di Google ininya, tulisan Cinanya, ininya aku yang artinya apa, aku sembari ngafalin artinya apa ya. Naisin sabar, Seyong nyapu itu pakai pampers, Seyau itu artinya lepas, Seyote. Yue itu bulan Januari, bulan 1. Ini Pei Kancu nih, Pei Kancu copot, bahasa Inggrisnya apa, aku jadi sembari belajar begitu. Terus Luoxia jatuh, Cili sini, Nali sana, Ricci ini tanggal,
huijia pulang, shi ci bukannya sih, ci pergi, chongta berat. Nah, terus sama bahasa Inggris ya, chong heavy, ji go, huijia go home, rici itu tanggal, date bahasa Inggrisnya gitu ya, nali there bahasa Inggrisnya, Jeli here, Luoxia fall, Peikancu Peikancu itu apa namanya, dislot get tulisannya, dislot copot kan ini kan. Nah terus ini langsung ke sini aja ya, kalau ini kan yue ini terbalik tulisnya bulan 1. Nah ini Ceyota ini lepas, Ceyota lepas, ini bahasa Inggrisnya free. Nah, ini seyong nyopu pakai pampers, naisin sabar, ini be patient gitu guys. Aku belajarnya gitu guys, jadi aku ini buku tulisan Cina ini aku sembarang melenturkan tangan aku aja biar nggak kaku gitu, karena biar melancarkan tangan aku nih, sembarang aku ngafalin bahasa Mandarinnya, Indonesianya, Mandarinnya sama Inggrisnya. Jadi aku di sini sembari aku belajar gitu kan, sembari aku kan di situ kan di Google itu kan tulisan Cina sama Mandarinnya. Nah Inggrisnya kan kita nggak kelihatan di situ, jadi aku sembari melatih gitu guys, sembari melatih banyak sih di situ. Ya udah deh, jadi aku begitu guys, jadi aku menghafal benar-benar. Jadi benar-benar di dalam sehari itu aku ada tugas PR gitu, kalau enggak aku bingung, ya paling hafalnya cuma 1-2 gitu, jadi lupa terus. Kalau kayak gini udah lumayan, aku udah sampai yang kemarin ada sih, ada ingat gitu kan, tapi ini ada tambahan lagi gitu kan, jadi hari demi hari biar nambah gitu, bukannya cuma itu lagi aja. Kemarin kan aku hafalnya yang itu lagi, nambahnya paling 1 atau 2 atau 3, terlupa lagi nambah nih beberapa kalimat, ntar lupa lagi gitu guys, karena ya itu, karena aku kemana-mana habis ke situ terus ke situ lagi gitu, jadi kemana-mana gitu loh, ngafalinnya kemana-mana gitu guys. Kalau kayak gini kan aku udah ibaratnya aku udah ingat, oh di sini nih, jadi itu aja. Ya memang harus sabar sih guys, aku kemarin aku nggak sabar pengen cepet bisa gitu guys, emang harus sabar sih ya. Di situ aku jadinya udah paham, jadi ya mau nggak mau aku harus sabar. Kayak gini aja aku juga pengennya, aduh pengen ini nih kalimat itu nih, aku pengen nih, tapi nggak bisa segabrak kan, harus 10, minim 10 lah sehari, masih pelan-pelan sehari 10 gitu kan, beda-beda gitu deh guys ya. Biar ini melatih ini juga sih, biar pikiran kita nggak kosong juga ya guys ya, menghafal ini benar-benar jadi pikiran kita jadi nggak benar-benar bekerja gitu loh. Aku merasa yang tadinya nggak ada hafalan, ini udah kayak sekolah lagi gitu guys. Udah kayak sekolah lagi, aku benar-benar kayak sekolah, benar-benar kayak sekolah. Memang aku ya emang pengen sih, dari kepengen juga, bukan disuruh ya, karena emang ini dari hati aku sendiri, emang hati aku yang mau gitu. Jadi ya makanya aku lakuin ya dengan senang hati gitu, bukan karena terpaksa gitu kan. Kalau disuruh juga, kalau kita yang nggak suka kan kayak terpaksa ya guys ya, tapi aku senang gitu sama yang aku kerjain ini gitu deh guys. Jadi apa namanya, jadi buat hari ini aku tuh lagi pengen cerita, maksudnya apa namanya, sama-sama kita semangat belajar ya guys, belajar bahasa sama kayak aku, belajarnya otodidak gitu guys, belajar otodidak. Ini kan otodidak ya guys, gurunya guru sendiri gitu. Terus PR sendiri juga, bikinan sendiri gitu kan. Jadi benar-benar itu dipikir banget guys. Aku kemarin ini aku bikin sendiri deh PR deh, itu kan inisiatif aku sendiri. Karena kalau enggak aku beberapa hari itu aku jadi puyeng kepalanya, terus bingung
kok ini lupa mulu gitu, oh, ini lupa, lihat lagi begitu, karena udah ingetin itu terus baca-baca yang lain lagi. Apa namanya, kan banyak tuh catatan aku kan banyak guys ini guys, jadi otomatis aku jadi bingung. Aku baca kan ini kan banyak tuh, jadi kita baca ke sini. Nah sekarang enggak deh, ternyata aku harus konsisten hafalinnya, udah ya sedikit dulu aja, jangan segabrak, pelan-pelan. Kita kan juga yang penting kan setiap hari kan kita ada PR sehari 10 hafalan gitu kan, kayak kita les aja, nggak ada yang seminggu sebulan langsung bisa gitu ya guys, butuh proses kan, mungkin setahun 2 tahun begitu deh ya, gitu lah guys. Jadi aku namanya mau cerita kalau belajar itu ya benar-benar menghibur juga buat aku guys. Ini apa namanya ya, apa namanya tuh, benar-benar membuat kita jadi kayak ada pelarian yang positif gitu ya. Ini kan pelarian yang positif ya, kan ini kan positif bagi belajar gitu kan, positif sih buat aku. Jadi buat kita yang mau belajar nggak ada lihat usia, mau usia aku sekarang yang udah segini, usia aku nih guys tahun ini udah 39 guys, Juli ini aku 39. Nah terus nggak terlambat, walaupun usia kita udah 40 mungkin udah 50 60, kalau kita mau belajar tetap berlaku gitu. Walaupun otodidak, ini kan otodidak, walaupun sekolah di apa, walaupun kita sekolah juga kalau nggak salah itu juga tetap berlaku, mereka pakai uang bayar kan ya guys ya. Nah kalau otodidak kan kita sendiri bisa. Kalau misalnya aku kedepannya aku udah bisa basicnya, udah lumayan nih guys, aku pengen les Mandarin sama Inggris kalau aku udah tahu basicnya. Nah ini aku benar-benar aku masih belajar, masih belum lah gitu. Kalau memang udah basic udah mantep, udah hafalan udah lumayan banyak gitu ya, udah paham gitu Mandarinnya, bacanya sama ngerti gitu, sama nada bacanya udah matang gitu, udah lumayan. Aku pengen les biar lebih lagi gitu loh, les sama Inggris juga pengen gitu guys. Jadi aku benar-benar saat ini lagi ya curhat ceritanya aku ya guys ya, curhat bahwa ya benar-benar kalau belajar itu ya ada enaknya ada enggaknya ya pusing palanya, terus kadang lapar mulu gitu guys kalau udah pusing. Kalau misalnya kita belajar nih kita kayak buntu gitu, maksudnya buntu, bingung gitu, kayak aku kemarin kan sempet bingung ya guys, udah gimana nih ya mau belajar kok kayaknya aku banyak banget pengen ngerti tapi gimana ya, karena nggak sabar. Ternyata belajar itu harus sabar ternyata guys, karena aku pengen bisa gitu kan, pengen bisa gitu loh, aku lama banget jadinya nggak sabaran. Ternyata emang mau belajar aja harus sabar guys harus sabar. Jadi di situ guys ya, itu aja sih guys, aku hari ini lagi mau curhat, mau cerita gitu ya guys. Jadi belajar itu emang kudu harus sabar, nggak bisa langsung instan gitu guys, pelan-pelan ya. Ada yang orang yang bisa belajar gitu juga ada yang tahunan, ada yang sampai 5 tahun malah ya guys ya. Ya mungkin aku lancar tunggu nggak tahu berapa tahun, mungkin umur 45 kali, tapi dari sekarang aku tetap belajar kayak gini, hafal gitu sama ngerti. Ya nggak tahu belajarnya bisanya sampai kapan itu kan, kan setiap orang kan beda-beda ya guys ya. Ada yang 2 tahun langsung bisa, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung kesibukannya dia gitu, bagaimana dia menekuninnya kali ya, menekunin dia belajar ini Mandarin gitu. Aku sih pengennya cepet sih guys ya, makanya aku dengan cara seperti ini sehari ngafalin 10. Kita tuh belajar membaca, ngafalin, belajar nulis, bukan nulis Cinanya ya, nulis
tulisan Mandarin ya gitu, misalnya Naishin tuh N A I, terus nadanya gimana gitu, belajar nulisnya gitu guys. Nah, belajar nulis ya kan, itu kan harus bisa juga kan. Nah, belajar nulis sama membaca sama mengerti gitu, sama menghafal ya. Gitu. Gitu deh guys, itu aja sih aku hari ini lagi mau curhat ya guys. Kenapa aku bilang mengerti guys? Mengerti itu harus ngerti, kadang ada di sini guys, ada tulisan di belakangnya ya guys. Dia belakangnya itu misalnya jet, pakai jet atau depannya gitu jet H, nah atau enggak jet I. Nah itu kadang-kadang terus jet H pakai O, bacanya jong gitu kan, yang berat itu kan. Tapi kadang-kadang ada yang dia nadanya kan begitu tuh, tapi kadang-kadang ada beda, bacanya tuh beda lagi, cung gitu kan. Jadi gitu ngerti, jadi aku juga belajar ngerti dari situnya juga guys. Bener-bener kadang-kadang gimana ini gitu, jadi aku bingung, jadi cari tahu sendiri supaya aku ngerti gitu kan. Ya pelan-pelan aku sembarang cari, jadi bolak-balik tak, kadang-kadang ke sini ke sini. Ntar misalnya aku lagi cari tahu nih luas lebar atau enggak apa gitu, aku cari tahu gimana lah gitu, jadi aku ulang-ulang, aku cari putar-putar aja gitu, cari-cari. Betul-betul kan otodidak kan guys, kan otodidak, jadi aku mau tahu juga. Oke deh guys, itu aja, aku cuman mau curhat guys, mau curhat bahwa belajar itu harus sabar ya guys ya. Ternyata nggak ada yang kalau nggak sabar kita jadinya putus asa guys. Iya, aku kalau nggak sabar aku putus asa, kayaknya udah males gitu, kayaknya males belajar gitu. Nah, ternyata memang kudu ya, ternyata harus kudu sabar itu ya guys. Ya sudah ya guys, sudah dulu ya guys, bye bye, aku mau lanjutin lagi ya guys.